Anda kembali di iNews Prime bersama saya Abraham Silaban. Pemirsa, kabar duka datang dari dunia olahraga tenis meja Indonesia. Atlet para tenis meja Indonesia, Dian David Michael Jacobs, atau yang lebih dikenal dengan David Jacobs, meninggal dunia pada Jumat dini hari setelah sebelumnya ditemukan tergeletak tidak sadarkan diri di bantaran rel kereta. Atlet para tenis meja Indonesia, David Jacobs, meninggal dunia Jumat dini hari. Menggunakan mobil ambulan, jasad David Jacobs tiba di kamar jenazah Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta, Jumat siang. Jasad David dievakuasi ke RSCM dari Rumah Sakit Husada Sawah Besar, Jakarta Pusat. Sebelumnya, atlet para tenis meja itu ditemukan tergeletak tak sadarkan diri di bantaran rel di antara Stasiun Juanda dan Stasiun Gambir Jumat dini hari. Saat ditemukan, korban mengalami luka parah di bagian kepala belakang. Meski sempat dibawa ke Rumah Sakit Husada, namun sayang nyawa korban tak tertolong. Yang bersangkutan ditemukan tidak sadarkan diri di pinggir rel antara Stasiun Gambir dan Stasiun Juanda. Kemudian David dirujuk ke Rumah Sakit Husada dan kemudian pukul 3.30 pagi kita dikabari bahwa David sudah tidak ada. Nah, untuk penyebabnya seperti apa itu nanti mungkin ranah dari pihak kepolisian yang mungkin akan menjelaskan karena ada berita yang mungkin masih simpang siur. Hingga kini penyebab kematian korban masih misterius, sementara pihak kepolisian juga belum bisa dimintai keterangan. David Jacobs lahir pada 21 Juni 1977. Ia merupakan atlet para tenis meja dengan segudang prestasi, di mana pernah meraih 2 perunggu Paralimpiade 2012 di London. David juga mengoleksi 3 emas pada Asian Para Games di tahun 2014 dan 2018. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Puluhan warga negara Indonesia diduga menjadi korban tindak pidana perdagangan orang dan disekap di Myanmar. Puluhan korban dijanjikan pekerjaan namun justru dipaksa bekerja tanpa dibayar. Wabarakatuh, kami para WNI yang terjebak di Myanmar mohon bantuan kepada pemerintah Indonesia. Puluhan warga negara Indonesia diduga menjadi korban tindak pidana perdagangan orang yang disekap di Myanmar. Puluhan korban dijanjikan pekerjaan, namun justru dipaksa kerja tanpa dibayar. Setiap malam kita bekerja dalam kondisi gelap gulita, tapi kita tetap harus bekerja. Dan suara bom juga terdengar di mana-mana. Para korban ini sebelumnya diberangkatkan untuk bekerja di Thailand. Namun faktanya justru dibawa ke Myanmar dan bekerja dengan tidak layak hingga mendapat perlakuan fisik serta psikis. Dari berdasarkan laporan yang sudah masuk, baik dari pihak warga maupun juga dari instansi di Indonesia, kami mengidentifikasi sejauh ini sekitar ada 52 orang WNI yang saat ini berada di Myanmar. Namun berdasarkan penelusuran lebih lanjut sepertinya sudah ada beberapa, kami juga terima laporan dari rekan-rekan kami di KBRI Bangkok, sudah ada beberapa WNI yang memang mengusahakan secara mandiri berhasil kembali ke Indonesia secara mandiri. Itunya begitu sampai terus begitu dijemput oleh pihak perusahaan itu masih terlihat normal, kemudian dibawa ke Mae Sot itu di perbatasan Thailand gitu ya, kemudian menginap dulu 1 malam di situ. Nah, mulai besok paginya itu mulai agak mencurigakan karena mereka itu menyeberangi sungai itu yang mereka juga pada saat itu nggak tahu kalau itu tuh sebetulnya perbatasan gitu. Menyeberangi sungai itu menggunakan perahu sederhana dan gitu dikawal oleh sipil bersenjata tanpa atribut, tapi ya sipil bersenjata tanpa atribut, dan mulai dari situ memang sudah mencurigakan. Pihak keluarga korban turut menyampaikan keluhan dan kekhawatirannya, dan mereka berharap pemerintah dapat menindaklanjuti serta mencari strategi terbaik untuk membebaskan puluhan warga negara Indonesia yang disekap di Myanmar. Ratusan warga negara Indonesia yang dievakuasi akibat konflik di Sudan akhirnya tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Warga negara Indonesia yang hari ini tiba merupakan evakuasi gelombang pertama warga negara Indonesia dari Sudan. Informasi ini akan kami hadirkan sekaligus menutup jumpa kita di iNews Malam. Tayangan iNews, pemirsa, Anda dapat saksikan di YouTube
Official iNews. Jangan lupa subscribe YouTube Official iNews. Saya Abraham Silaban pamit, terima kasih. Sampai jumpa. Ratusan warga negara Indonesia tiba di Bandara Soekarno-Hatta usai dilakukan evakuasi dari negara Sudan akibat situasi konflik di sana. Para WNI tersebut mendarat menggunakan maskapai Garuda GA991 Jeddah Jakarta dan merupakan kedatangan gelombang pertama WNI dari Sudan. Banyak WNI yang tengah menjalani beasiswa pendidikan di Sudan dan tak jarang dari mereka menjadi saksi mata secara langsung peristiwa tembakan dan suara bom yang terjadi selama perang konflik saudara. Sebagai pelajar di International University of Africa tahun terakhir atau semester 7, jadi kurang satu semester malah ada perang. Jadi kebetulan saya tinggal di asrama dan peperangan terjadi di belakang asrama. Nah terus waktu itu pagi hari kita langsung mendengar tembak-tembakan dan bom, kemudian kita harus lari-lari untuk melindungi diri dan diangkut ke tempat yang lebih aman. Pemerintah telah melakukan pemulangan sebanyak 385 dari 880 warga negara Indonesia dari Sudan, yang terdiri dari 137 laki-laki, 248 perempuan, dan diantaranya 43 anak-anak. Menteri Luar Negeri menyatakan pemerintah akan terus mengawasi dan memastikan keamanan kepulangan gelombang-gelombang berikutnya.